Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang ada di Nusantara dan luar negeri, hari ini kita bersama dengan para pimpinan-pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh se-Jawa Barat. Juga ada beberapa yang dari pengurus pusat. Hari ini kita bersama rekan-rekan pengurus Serikat Pekerja se-Jawa Barat ini, kebetulan hari ini ada Bung Jinto nih, Ketua Umum DPP TSK ya, sekaligus tadi beliau berapi-api berorasi di depan gedung sate sana kan. Untung Pak Ridwan Kamil nggak di sate. Di sini juga di sampingnya ada Bung Ian nih, ya kan? Di sampingnya Bung Ian ada Bung Deka Korlap dari PPMI. Sebelah kanan saya ini ada Kang Asep nih. Ini Serikat Pekerja garis keras ini. Mau ada Mang Kang Asep? Alhamdulillah. Tidak asing lagi nih. Ini kawan kita nih koordinator Aliansi Buruh Jawa Barat. Kang Ajat Sudrajat. Nah, itu. Kang Ajat Kendong. Ya, itu kan. Nah, tidak lupa hari ini juga ada aktivis senior, juga penulis dan pengamat politik, Bang Muslim Arbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Kang, perkenalkan Kang, siapa Kang? Dari mana Kang? Saya Agus Koswara. Agus. Dari pimpinan daerah SPKP SPK. Agus Koswara dari SPK. Di sampingnya ada Kang Lili, Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat. Nah, hari ini kita bahas tentang aksi tadi. Ini sekaligus evaluasi juga terkait masalah. Yang pertama saya ingin ini Pak Ridwan Kamil, kenapa Pak Ridwan Kamil lari dari kenyataan gitu loh. Harusnya Pak Ridwan Kamil datang dong, temui para buruh-buruh ini, karena Anda bisa duduk di gedung sate itu karena peran mereka juga ketika pemilihan gubernur. Nah, kebetulan ada Bung Jinto di sini, mungkin hari ini kan sempat terjadi kontroversi lah akibat daripada putusan MK ya. Dan belum apa-apa kita aksi pagi-pagi udah ada statement Pak Jokowi bilang tidak ada satupun pasal yang dibatalkan oleh putusan MK gitu kan. Nah, untuk itu saya persilakan Bung Jinto untuk bagaimana ini terkait masalah kenaikan upah dengan adanya putusan MK ini, karena ya di sini bilang ini, di pihak buruh bilang ini harusnya tidak digunakan lagi, di sisi lain pemerintah masih aja bertahan. Ini suatu hal yang lama-lama ini head to head nih antara presiden dengan rakyat nih. Kalau dibiarkan terus ini hanya karena masalah undang-undang Omnibus Law, putusan MK yang dua kaki ini yang multi tafsir, sehingga kita juga serba menafsirkan nih. Nah, menurut Bung Jinto dari sisi Serikat Pekerja bagaimana tentang putusan MK itu? Silakan. Baik, terima kasih Bung Daeng dan teman-teman pemirsa channel LBH DPP PPMI. Pertama, kalau kita mencermati putusan, tentu tidak langsung ke amar putusan, harus mencermati pertimbangan hukum daripada majelis hakim kenapa dia memutus seperti itu. Ada 5 poin penting yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, bahwa yang pertama, bahwa metode Omnibus Law itu tidak ditemukan atau tidak diatur dalam Undang-Undang 12 2011. Ya. Maka itu salah satu dasar kenapa itu tidak dikenal, maka dia dinyatakan cacat formil. Yang kedua, terungkap dalam fakta persidangan, ternyata setelah disahkan dalam paripurna tingkat 2, yaitu pembahasan tingkat 2 antara pemerintah dan DPR, disahkannya itu ada perubahan-perubahan pasal dan norma. Ya. Berarti ada penyelundupan pasal, ada penghapusan pasal, dan itu terbukti di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah mengenai partisipasi publik. Dalam putusan MK pertimbangannya bahwa MK mengatakan bahwa ternyata dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini partisipasi publik tidak diberikan secara luas. Yang berikutnya adalah naskah akademik. Naskah akademik itu tidak pernah bisa diakses. Nah, itu yang menjadi salah satu beberapa dasar alasan MK untuk menyatakan itu cacat formil. Yes. Dan yang berikutnya, kenapa jadi bersyarat? Karena MK memandang bahwa pemerintah punya keinginan untuk menyederhanakan regulasi. Ya. Maka larinya adalah
undang-undang ini walaupun melanggar cacat formil, melanggar konstitusi, tapi karena ajas kemanfaatannya ada, maka dibikin bersyarat. Nah, sehingga ada syarat-syarat tertentu dalam pemberlakuan. Yang pertama adalah betul itu dinyatakan masih berlaku, tetapi perlu dilihat kepada amar ke-7. Berlaku dia kalau kebijakannya tidak termasuk dalam program strategis dan tidak berdampak luas. Itu boleh berlaku, tapi sepanjang itu adalah kebijakannya akan berdampak luas dan menjadi program strategis, maka dia harus ditangguhkan selama Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak diperbaiki. Nah, kemudian diberikan waktu memperbaiki. Kalau tidak disebut cacat formil, nggak mungkin disuruh diperbaiki. Dan pemerintah sekarang menggiring seolah-olah bahwa itu berlaku secara mutlak seluruhnya. Harus dilihat bahwa ada amar putusan yang ke-7. Dia tidak boleh melakukan kebijakan yang berdampak. Ditangguhkan lah ya. Ya, ditangguhkan. Strategis, program strategis, kemudian berdampak luas. Kalau berbicara kaitan dengan upah, di PP 36 itu kan jelas pasal 4 menyatakan pengupahan ini adalah program strategis nasional. Bunyinya seperti itu. Maka kalau dikaitkan ke pasal itu, maka jelas pengupahan berdasarkan PP 36 itu adalah program strategis nasional. Maka dasarnya nggak bisa dipakai kan gitu. Cuman pemerintah begitu di pembacaan putusan, Menko langsung konversi pers, sehingga opini publik tergiring seolah-olah Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku secara utuh tanpa syarat. Itu yang sekarang yang dikonsumsi masyarakat, sehingga ada kegamangan-kegamangan pemerintah dalam hal menyikapi ini. Nah, bukan hanya pendapat saya, tetapi beberapa pendapat pakar hukum. Salah satunya adalah Ferry Amsari dari Andalas, kemudian ada Mbak Fitri yang juga menyatakan hal yang sama. Jadi pemerintah sudah menggiring opini seolah-olah ini berlaku secara utuh dan tanpa syarat. Kalau tanpa syarat ngapain harus diperbaiki kan gitu. Ada syarat-syarat tentu yang diberikan MK. Walaupun sebenarnya putusan MK ini kalau kita melihat ini putusan politik hukum, bukan murni hukum. Karena apa? Karena dia sepengetahuan saya orang bodoh. Sepengetahuan saya kalau pengujian formil itu hanya 2 putusannya, konstitusional dan inkonstitusional, hanya itu. Kalau material itu biasanya ada inkonstitusional bersyarat. Biasanya tergantung daripada frase anak kalimat. Tetapi baru kali ini saya mendengar ada putusan formil yang menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat. Karena batu ujinya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Betul. Tentang peraturan perundang-undangan itu. Nah, kalau kita melihat kan pertama pemerintah diwajibkan melakukan revisi. Bukan merevisi Undang-Undang Ciptanya Kerja dulu, tapi dia harus merevisi Undang-Undang 12 2011. Dia harus bikin cantolan di situ bahwa yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur di situ. Yang namanya metode Omnibus Law. Karena kan dalam 12 2011 itu nggak ada sistem metode Omnibus Law. Nah, untuk supaya ada, dibuat dulu, direvisi dulu Undang-Undang Nomor 12 itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah undang-undangnya sudah ada baru dibikin dasarnya? Kan rancu juga aneh juga ya kan? Makanya kenapa saya bilang putusan ini adalah politik hukum, ngambil jalan tengah supaya pemerintah tidak kehilangan muka, khususnya presiden dan DPR pembentuk undang-undang, dan MK juga nggak kehilangan muka. Karena kenapa saya bilang MK tidak kehilangan muka, sudah jelas kalau MK sendiri yang bilang. Pertama, tidak ada metodenya dalam Undang-Undang 12. Kedua, bahwa terjadi perubahan pasal-pasal substansial setelah disahkan di paripurna. Dalam hal pertimbangannya itu ya, Bung. Betul, saya baca semua itu. Jadi bahasa mereka itu adalah terungkap fakta di persidangan bahwa ternyata ada perubahan pasal, ada penambahan substansi. Bahkan disebutkan di situ. Satu adalah mengenai undang-undang migas. Kedua adalah mengenai undang-undang persiaran terbatas, dari kata direktur menjadi direksi. Itu merubah substansi. Dari mengatakan bahwa perseroan paling lama diatur dalam ADRT, tetapi akhirnya dirubah menjadi berakhirnya. Kemudian paling banyak menjadi memuat. Ada kalimat paling sedikit. Itu juga berubah, dan itu ada di pertimbangan MK semua ada. Tapi yang perlu digarisbawahi juga terkait masalah batu ujinya cacat formil ini adalah naskah akademik yang nggak jelas, yang entah berantai ini dari mana. Karena dalam pengakuan kesaksian juga jelas kan tidak pernah DPR juga menerima itu. Bayangkan naskah akademik padahal syarat mutlak itu untuk membuat undang-undang. Dan salah satu di fakta persidangan itu disebutkan MK bahwa ternyata naskah akademiknya tidak bisa diakses. Nah, itu MK yang menyatakan itu. Telak itu. Artinya kalau sudah melihat itu semua, harusnya
putusannya adalah cacat formil permanen. Iya, Artinya harusnya. tidak ada bersyarat lagi. Iya. Makanya saya bilang tadi, fakta persidangan sudah terungkap, MK juga tidak bisa menghindari fakta-fakta itu, sehingga dia mengambil inkonstitusional bersyarat dan juga menjaga supaya pemerintah, pembentuk undang-undang pemerintah, presiden dan DPR tidak kehilangan muka. Jadi diambil seolah-olah jalan tengah, yang sebenarnya hukum itu nggak boleh ngambil jalan tengah karena hukum itu hitam putih. Nggak boleh kompromi. Nah, ini makanya saya bilang kenapa jadi politik hukum, karena jadi ngambil jalan tengah kan Yes. gitu. Apalagi kalau kita melihat putusannya itu ada dissenting opinion 4 hakim Nah, kan itu gitu dia. kan. Salah satunya adalah ketua MK dissenting Ketua MK juga. sendiri. Dissenting dia. Iya. Dia inginnya adalah bahwa ini nyatakan sah undang-undang ini. Iya. Nah, kita masyarakat umum memang terkecoh dengan konversi pers yang dilakukan oleh Menko Menko Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Iya. Ingat itu, Golkar itu pengkhianat buruk. Ketua Umum Partai Golkar yang sudah Apa menyampaikan jahat oh itu. konversi pers Ya. dan kemudian menggiring opini, dan ini yang membuat bupati, wali kota dan gubernur hari ini berubah pikiran. Iya. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat. Aksi hari ini pagi-pagi kita menerima informasi ada pitkom yang disampaikan gubernur kepada bupati, wali kota yang rekomendasinya naik untuk dirubah, disesuaikan PP 36, kalau enggak dapat sanksi sampai dengan katanya penonaktifan 3 bulan. Nah, dasar pidato presiden tadi pagi katanya. Jadi semua goyang, Republik ini goyang gara-gara pidato Jokowi. Iya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang terjadi, sebenarnya kondisi-kondisi ini sudah sering terjadi. Salah satu contoh adalah tahun kemarin. Yes. 2021 itu setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan nggak ada WMSK. Tapi Gubernur Jawa Timur Kofifa Iya. dia menetapkan WMSK. Iya. Dan tidak ada sanksi tuh dari Iya. Mendagri, Nah. tidak diberhentikan juga kan gitu. Makanya kita ingin hari ini, besok Pak Gubernur Ridwan Kamil ini mencoba mengambil sebuah terobosan dengan dia mengesahkan sesuai rekomendasi. Kita ingin lihat, kita test case, benar nggak ini disanksi? Karena kita belum pernah melihat bupati, wali kota, gubernur disanksi gara-gara dia menaikkan upah. Kalau korupsi iya, melanggar hukum iya. Nah, kalau sekarang alasannya adalah gara-gara PP 36, sebenarnya perdebatannya cukup luas, bukan hanya pendapat buruh, tetapi beberapa pakar hukum tata negara pun berpendapat hal yang sama. Mungkin ada yang berpendapat sama dengan pemerintah karena mungkin bahasanya mungkin diinginkan oleh pemerintah. Tapi bagi pakar-pakar hukum yang netral, dia berpendapat sama. Bahkan ada yang lebih menyatakan bahwa sebenarnya nggak boleh berlaku selama 2 tahun. Sebelum itu diperbaiki, semuanya nggak boleh berlaku. Ada pendapat seperti itu. Nah, pendapat kita masih ngambil jalan tengah. Boleh berlaku, tetapi adalah yang tidak program strategis dan tidak berdampak luas. Apa itu? Ya mungkin perizinan, mungkin koperasi. Itu boleh karena tidak berdampak. Karena dalam 78 undang-undang ini kan ada tentang koperasi, ada tentang UMKM kan gitu. Investasi itu boleh mungkin untuk permudah perizinan. Nah, tapi kalau berdampak luas soal perburuan, karena perburuan ini bukan hanya dia program strategis, tapi berdampak luas. Apapun keputusan mengenai pengupahan pasti akan berdampak luas. Seluruh Indonesia maupun di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu ya saya mewakili teman-teman mendorong Gubernur Jawa Barat besok tunjukkan keberanian Gubernur Jawa Barat untuk keluar dari kotak, dari intervensi dari pemerintah pusat. Gubernur itu dipilih oleh rakyat Jawa Barat. Cuman secara legitimasi dia disahkan saja. Nggak mungkin disahkan tanpa dia pemenang, tanpa dipilih rakyat. Mandatnya sebenarnya dari rakyat. Oleh karena itu Gubernur harus berani. Jogja sudah memutuskan upah minimum kabupaten kota pada tanggal 20 November kemarin. Dan paling tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul 7,24%. Kemudian Sleman. Tidak ada perubahan itu ya. Tidak ada perubahan. Coba kita lihat apakah Gubernur Jogja Sultan akan disanksi, dipecat atau apa? Kita coba lihat. Maksudnya kalau memang berani Presiden memberikan sanksi atau Mendagri, tanpa pandang bulu tentunya. Siapapun yang melanggar sanksi. Kita lihat saja nanti Jogja ada sanksi enggak kan gitu. Termasuk juga saya mendengar Maluku Utara, karena ada teman-teman SPSI di Maluku Utara, katanya gubernurnya juga mengesahkan 17%. Nah, coba kita lihat apakah juga ada sanksi atau tidak kan gitu. Nah, sebenarnya Gubernur Jawa Barat juga sudah melakukan pelanggaran pada tahun 2021 kemarin. Pada saat 2020 dia menetapkan upah 2021, dia ada surat edaran menteri nggak boleh naik upah.
Termasuk gubernur juga bikin surat ke bupati-bupati jangan naik upah. Tapi faktanya juga naik 3,27 sampai 6,51. Ya. Tertinggi yaitu Bekasi sama Cianjur kemarin yang megang tertinggi. Padahal ada surat edaran juga nggak boleh naik. Nah hari ini pun sama posisinya gitu. Jadi jangan melihat seolah-olah ini kita nggak mau melanggar. Dulu-dulu juga melanggar kok Gubernur Jawa Barat terhadap upah minimum itu digugat juga oleh Apindo di Melanggar untuk kebaikan. Melanggar untuk kebaikan. Nggak ada persoalan. Karena ini adalah dia menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan nggak apa-apa gitu. Jadi pastilah buruh akan membela kan gitu. Ya kalau ada apa-apa dengan gubernur disanksi misalnya oke, kita siap ya. Kalau dipecat tentu ada alasannya. Rakyat Jawa Barat pun nggak suka kalau gubernurnya dipecat tanpa alasan yang jelas. Pasti akan membela kan itu. Tinggal keyakinan Pak Gubernur benar nggak takut karena sanksi atau memang takut karena oligarki, itu saja sih sebenarnya pertanyaannya. Kalau takut karena disanksi dia bisa membela diri. Tapi karena takut karena oligarki, karena ada kepentingan untuk nyalon presiden mungkin itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau takut karena sanksi saya kira bisa kita perdebatkan sanksinya apa. Karena tidak bisa ujuk-ujuk pemerintah pusat mensanksi gubernur gara-gara menaikkan upah karena bukan pelanggaran pidana, bukan pelanggaran undang-undang. Karena dia bisa masih perdebatkan tentang putusan MK, tapi kecuali memang karena udah takut karena oligarki saja, karena utang budi pada saat pilgub dan lain sebagainya gitu. Betul. Jadi Pak Ridwan Kamil tidak usah ragu-ragu. Tadi udah jelas tuh yang disampaikan Bung Jinto tadi bahwa dalam rangka kenaikan upah kan adalah tugas presiden juga maupun tugas gubernur juga dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah kalau Pak Jokowi misalnya memberikan sanksi Pak Ridwan Kamil karena mensejahterakan rakyat Jawa Barat, maka bahwa patut diduga Pak Jokowi justru melanggar konstitusi. Itu bisa kita gugat dia lagi di Pengadilan Negeri lagi Jakarta Pusat. Bahwa Pak Jokowi sudah melanggar tugas fungsinya, dia ngamanai dan sumpah jabatannya. Ya kan, karena sumpah jabatan presiden, saya presiden akan selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah itu kan ada di dalam Pancasila. Jadi Pak Jokowi, sudahlah Pak. Kali ini tolong Anda harus turut serta bersama buruh lah, ya kan? Nah, di sini juga ada rekan-rekan kita yang lain nih. Kang Asep. Kumaha Kang Asep terkait masalah fenomena putusan MK yang kontroversial ini. Praktisi hukum juga. Iya, kemudian juga praktisi hukum kumaha ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa substansi telah disampaikan oleh saudara kita Bang Jinto. Iya. Cukup padat, banyak dan mencakup keseluruhan. Tapi kita nambah saja. Iya. Jadi kewajiban masyarakat yang dianggap bodoh sekarang, ya, oleh pimpinannya yang goblok gitu. Ya, jadi kita dianggap bodoh oleh yang goblok. Baik mana nih? Iya. Yang pertama, saya sampaikan dari dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ini pokok masalah. Yang kedua, prosesnya sudah jelas lah, ada pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaatnya kan. Manfaatnya sekarang tidak mensejahterakan rakyat, malah merugikan rakyat. Makanya tadi saya sampaikan, Pak Jokowi dari konferensi pers seperti itu mending dipecat saja sama rakyat gitu kan. Iya, karena telah melanggar konstitusi gitu. Ini bicara hukum ya. Bicara hukum. Itu satu. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini mengikat terhadap hampir 40 juta buruh. Khususnya di Jawa Barat sendiri ada berapa juta itu? Ya kurang lebih kalau 40% dari 40 juta berapa? Berarti sekitar 16 juta. Nah, ini jelas pelanggaran yang luar biasa. Ini pelanggaran yang luar biasa itu. Malah menteri itu sudah harus kena sanksi karena membuat gaduh. Ya itu. Erlangga Hartarto. Ya, Ketua Umum Partai Golkar. Ida itu juga. Haji Ida itu nggak benar itu. Harus kena masa sanksi. Gaji buruh kita tertinggi katanya. Yang benar itu gaji tertinggi tenaga kerja asing Cina 15 juta. Karena di mana harusnya menteri mempeto terhadap masalah kegaduhan. Malah ini sekarang menterinya membuat gaduh. Nah, ini kira-kira ya. Jadi serikat buruh sekarang ini, rakyat kecil ini pada pintar, pada paham, pada ngerti. Contoh, Bang Jinto itu kan sarjana hukum, Bang Ajat sarjana hukum, kita juga sarjana hukum praktisi lah. Nah, kemarin kita kan
diminta oleh rakyat jangan pakai otot, Ya. pakai ilmu boleh lah. Ya. Sampai JR kan, Ya. itu pengorbanan JR itu berapa ratus juta, gitu. Iya. Hampir 1 miliar ya, Bung Jinto ya. Pengorbanan rakyat. Ternyata setelah diputuskan, ini. Nah, oleh MK Mahkamah Kalkulator. Makanya mahkamahnya harus ditutup saja ini. Iya, Mahkamah MK Karena itu. gini, mahkamah sekarang bikin gaduh, bikin pusing, bikin rakyat marah. Jadi begini Kang Asep, jadi MK itu sekarang ada bilang mahkamah kegaduhan, ada juga bilang mahkamah kompromi, ada juga bilang mahkamah kalkulator. Gara-gara ada putusannya kayak begini. Kita ke pokok aja lah, Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah kaki dua. Harusnya Mahkamah Konstitusi itu memberikan kenyamanan dengan memutuskan dan kepastian hukum tentunya. Makanya ini berarti sekolahnya dari mana beliau itu? Padahal profesor doktor. Iya, kalau dokter harus benar doktornya dong. Iya, jangan sampai dokter hewan. Masa ada inkonsistensi? Saya khawatir disebut dokter hewan. bersyarat. Yang namanya inkonsi itu nggak bisa. Iya. Jangan sampai majelis hakimnya doktornya dokter hewan. Enggak. Yang jadi masalah gini nih. Yang jadi masalah gini. Iya. Akibat MK dan pemerintah yang membuat kegaduhan, rakyat yang turun. Nah, ini yang jadi masalah. Iya. Ya. Iya kan? Apakah revolusi? Iya. Apakah akan kita jadikan apa ini? Nah, iya karena ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena MK dan pemerintah sudah keluar daripada jalur. Iya, betul. Gitu. Justru mereka inkonstitusional. Nah, gitu kan? Sekarang gini intinya intinya dibentuk MK itu untuk meluruskan pemerintah dan rakyat. Iya. Sekarang pemerintah di Indonesia rakyat diinjak, itu jadi repot nih kita. Itu. Ini kita bicara keutuhan. Ya. Yang jadi masalah sekarang kita bagaimana mensikapi itu, karena ini sudah keluar jalur semua. Kalau sudah keluar jalur, nanti rakyat juga bisa keluar jalur. Iya. Pengadilan. Bukannya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat. Contoh sekarang kata pakar ini. Kata pakar. Saya dengar siapa tuh? Hamdan Zulfa Iya. Itu harus diluruskan juga. Iya. Kata beliau tidak bisa diprotek lagi. Iya. Kan gitu. Ini mengikat dan harus bersyarat. Iya. Sudah benar katanya untuk jangan sampai terjadi kekosongan hukum. Rakyat bertanya sekarang, hukumnya sudah dibikin banci. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Benar nggak? Nah, makanya sekarang yang harus meluruskan hanya satu, hukum adat. Iya. Ada Jawa Barat jadi Jawa Barat lah. Itu. Ya. Di pusat lah. Berarti kalau di Jakarta hukum Betawi. Betawi. Iya. Ini pakar itu. Ya. Karena kita pakai nggak bisa, dijalankan juga nggak bisa. Gimana? Pemerintah juga nyuruh tetap dijalankan. Ngotot juga. Tapi kan udah jelas poin-poinnya tadi disampaikan tidak bisa. Nah satu-satunya sekarang nih kewenangan untuk kepala daerah seperti Ridwan Kamil harus berani pakai undang-undang otonomi daerah. Iya. Satu itu kewenangannya. Iya. Itu. Kedua pakai hukum adat. Iya. Kalau tidak lawan. Kalau Ridwan Kamil sedang diberhentikan, ya gua turun lah. Nah, gitu. kita bela gubernur lawan. kita. Mau apa dia itu? Jakarta. Iya. Tahu apa dia? Ada keberanian nggak? Malu lah. Wangsit Siliwangi. Masa berbuat seperti banci begini, malah takut oleh sanksi. Kadung saya milih lagi. Benar nggak? Ajat. Ini yang jadi masalah kita. Oke ya. Jadi sekarang hukum adat ini kalau dilaksanakan, dan Indonesia ini udah bubar. Kalau kita kembali ke sana udah bubar. Karunya, inilah. Iya, jadi ini kita ini dampak sistemik dari kesalahan MK memutuskan perkara ini kan. Nah, saya itu ya. Jadi untuk buruh tenang, tentram, tenang saja, ada hukum adat kita pakai, tidak habisi oleh hukum adat. Mau gimana? Baik. Saya Garut nih, keluar aja dari Jawa Barat. Benar nggak? Bekasi keluar aja dari Jawa Barat. Cirebon keluar aja dari Jawa Barat. Malah Ridwan Kamilnya sendiri nanda tangan Cirebon harus jadi provinsi. Kan liar. Aduh, karunya. Ini nyerahkeun pisan. Nyerahkeun pisan nih. Kang RK ini. Mun bisa ganti we ke urang lah. Kapecus mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Komandan. Jadi
Kang Asep, terima kasih. Beliau adalah Ketua Umum GOPSI. Ya kan. Nah ini kita mau tanya nih Kang Ajat nih terkait masalah tadi aksi tadi sebenarnya apa sih? Aksi tadi selesai jam berapa, Kang? Tadi kita pasang spanduk dan perangkat aksi itu sampai jam 18.00. Iya. Sebagaimana tercantum di Undang-Undang 998 kan kita alhamdulillah dikabulkan lah oleh pihak kepolisian kan gitu. Walaupun eskalasi aksi itu memang cukup tinggi. Cukup tinggi sekali. Luar biasa dan antusias buruh pekerja Jawa Barat itu saya 4 jempol lah. Bukan itu karena gelombang buruh ini yang datang sampai sore itu terus datang. Iya. Itu Bung Daeng, siap. Iya. Terus tadi apa aksi tadi kan berhenti jam berapa tadi, Kang? Artinya tadi kan sempat tadi saya dengar habis azan maghrib katanya nunggu Pak Ridwan Kamil sampai ini terus gimana nih? Ya, kita tadi putuskan sampai pukul 21.00 sampai 9 kita tunggu. Karena kita ada kekhawatiran sebelum pukul 9 itu ada SK sudah tertangani. Tapi kita udah dengar kabar ternyata masih belum ditatangani dan kemungkinan besok ditatangani. Oh iya. Harapan terbesar kami adalah gubernur bisa hadir di tengah-tengah kami, datang ngajak dialog, kita cari formulasi terbaik lah untuk keputusan yang adil bagi semua pihak kan gitu. Tidak lantas adil bagi pengusaha, rugi juga buat buruh pekerja. Karena yang sekarang terjadi bukan kepentingan kami di Jawa Barat, tapi kepentingan daerah sekarang. Kota kabupaten yang sudah berjuang gigih, berjuang keras, semangat luar biasa untuk mendapatkan rekomendasi, tetapi setelah nyampe di provinsi rekomendasi itu malah dikembalikan atau tidak dianggap apa-apa kan oleh gubernur. Betul. Jadi harapan kami karena ini dorongan keras dan muncul di daerah, saya berharap besok tidak terjadi apa-apa, aksi kami tetap berjalan dan mudah-mudahan sebelum sore Pak Gubernur sudah memanggil kami dengan didampingi Pak Kapolda dan Pak Pangdam agar ada hasil yang terbaik lah buat semua pihak. Tapi tadi saya sempat dapat informasi dari rekan-rekan ketua-ketua DPW pengurus provinsi tadi tetap mengajak pada seluruh anggotanya yang ada di daerah untuk datang ke Bandung untuk ngawal aksi besok sampai ini tuntas. Jadi apalagi bagaimana koordinasinya ini dengan Aliansi Buruh Jawa Barat nanti ketika di aksi nanti, Kang? Ya, Ajat. memang sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa tadi itu hanya perwakilan aksi, perwakilan 10% dari kekuatan buruh anggota kita di Jawa Barat. Dan mungkin untuk besok kita eskalasi bisa naik. Bisa di atas 70-80%. Artinya kuras habis ada kemungkinan lumpuh total industri Jawa Barat. Bahkan teman-teman daerah di luar Bandung Raya itu mengancam untuk datang ke Bandung dengan roda 2. Tuh bisa dibayangkan tingkat kemacetan dan panjangnya macet di Jawa Barat itu sudah. Inilah kalau pemimpin lamban dan bersikap ya, Kang Jaya. Nah ini Bang Muslim, bagaimana Bang terkait masalah ini kan putusan MK yang penuh kontroversi ini, kemudian juga banyaknya ini sebenarnya menteri-menteri banyak omong sehingga makin gaduh. Ibu Menakernya ngomong begini, cenderung menghina, kemudian Luhut tiba-tiba juga ngomong katanya ini usulan saya, tapi ternyata yang klarifikasi terakhir adalah Bapak Presiden Jokowi sendiri, tambah lagi Erlangga belum apa-apa, belum baca juga salinan putusannya dengan benar, udah main statement aja sehingga di mana-mana terjadi kegaduhan ini. Kita hari ini ada ketidakpastian hukum. Menurut Bang Muslim seperti apa dari sisi politiknya ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman Nusantara dan seluruh dunia. Iya. Saya miris sebetulnya sebagai pengamat. Bahkan tadi juga naik ke mobil komando ya. Iya. Satu negara itu kan mestinya pemimpin tertingginya presiden itu kan harus membawa ketenangan dan kedamaian kepada rakyat, ya kan? Begitu juga teman-teman di DPR, juga Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dalam teori trias politika ini kan 3 unit kekuasaan ini kan mestinya harus menjadi menaungi rakyat. Lagi-lagi hari ini kita dihadapkan kepada 3 unit kekuasaan ini malah seolah-olah menjadi provokator dia kan. Menciptakan instabilitas yang mengakibatkan teman-teman kepolisian jadi kerepotan. Kalau demo berhari-hari ya kan berjilid-jilid terus-menerus, ini kan instabilitas pasti akan terganggu kan gitu ya kan. Lah
ini kan dari awal sebetulnya Omnibus Law ini kan sudah dikritisi oleh teman-teman buruh ya kan, tapi lagi-lagi kita klaim negara demokrasi, tetapi suara buruh itu malah tidak didengar, itu panjang sekali kan gitu. Nah, dan kemudian dibuktikan ini Mahkamah Konstitusi menciptakan ketidakpastian hukum, kan? Ketidakpastian hukum, karena Mahkamah Konstitusi itu kan putusan dia itu final dan mengikat. Final itu nggak bisa ada final terus ditarik 2 tahun, itu nggak bisa. Gitu loh. Nah itu. Nah akhirnya turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 ya kan tahun 2020 ini ya kan Silaka ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya kan menciptakan ketidakstabilan, kemudian turunannya PP 36 itu kemudian membuat gaji teman-teman buruh itu begitu kecil di tengah-tengah harga yang begitu melunjak, sementara pendapatan selama pandemi ini, pendapatan para petinggi negara termasuk Pak Jokowi sendiri, Pak Menteri-Menteri itu naik 70%. Ini kan menciptakan gap yang sangat kesenjangan yang luar biasa. Makanya kalau Pak Haji Asep tadi bilang bisa memicu revolusi ini, bisa terjadi. Tapi ini yang akibat aksi tadi di Jawa Barat ini yang viral hari ini. Memang aksi buruh se-Jawa Barat ini viral. Sampai tagar di Twitter ini, saya baca ini, putusan MK yang menginkonstitusionalkan Undang-Undang Omnibus Law untuk direvisi melahirkan 2 tafsir. Yang tadi dibahas oleh Bung Jinto kan benar juga. Satu, tafsir pemerintah yang tetap memberlakukan Undang-Undang Omnibus Law yang inkonstitusional itu. Yang kedua, tafsir rakyat yang menolak pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law inkonstitusional. Maka yang akan terjadi adu ngotot dan adu kuat, siapa yang tafsir yang mau dipakai, apakah versi pemerintah atau versi buruh. Persoalannya kan, dengan lahirnya ini lagi rame di Twitter ini, lagi rame dibahas di Twitter ini menciptakan benturan antara rakyat dengan pemerintah. Ya kan, pemerintah sendiri klaim dari Golkar, ya kan, Menko Hertanto Erlangga seperti itu, kemudian Menko Luhut yang Luhut Binsar Panjaitan yang juga urusan dia itu urusan kemaritiman, dan Twitter itu di akun diupload dari nomor Australia. Ini berarti aksi Jabar ini udah. Sudah. Lalu kemudian Menteri teknisnya itu Menteri Tenaga Kerja juga menciptakan membuat statement yang juga tidak bijak ya kan. Padahal publik tahu, teman-teman buruh juga tahu bahwa TKA Cina ke sini itu gaji paling rendah itu unskill itu 15 juta. 15 juta. Kita di sini berapa? Ya kan itu. Nah, jadi udah gaji manajer itu. Saya kira barangkali juga saya sebagai pengamat juga aktivis juga di PPMI ya kan? Nah, juga aktif di Gerakan Perubahan. Saya minta barangkali Pak Ridwan Kamil sebagai kepala daerah mencontoh Khofifah di Gubernur Jawa Timur dan Anies Baswedan. Nah, kalau tidak salah kan Bang Muslim kan alumni ITB. Dia juga alumni ITB. Makanya kan saya pikir ini kita menjaga alma mater kita ya kan, supaya ini menciptakan cooling down kan gitu kan, supaya suasana menjadi kondusif. Artinya kalau Anies Baswedan bisa turun menemui buruh, kenapa Pak Ridwan Kamil malah menghindar lari-lari kan, itu masalahnya. Justru Pak Ridwan Kamil ketika mau pemilihan gubernur malah mencari-cari Ajat Sudrajat. Sehingga Pak Kapolda tadi akhirnya kan Pak Kapolda gimana sama itu masalahnya kan. Jadi jangan sampai sudah jadi lupa kacang akan kulit. Itu nggak boleh kan. Nah, jadi saya kira diperlukan suasana sekarang ini kan. Jadi nanti bingung ini. Yang presiden siapa? Apakah Pak Jokowi, Pak Luhut atau Pak Erlangga kan itu masalahnya. Kan masing-masing menciptakan statement yang membingungkan kan gitu. Nah, jadi saya kira dan ini akan kosnya sangat mahal. Teman-teman buruh itu demo berjilid-jilid dari berbagai daerah datang kumpul gedung sate. Itu korbannya luar biasa kan gitu dia. Meninggalkan keluarganya dan lain sebagainya lah, pekerjaan. Dan publik juga pasti rugi. Kan itu masalahnya kan. Dan ekonomi akan makin hancur. Nah, apakah itu yang dikehendaki? Nah, jadi saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu, baik wali kota maupun bupati, bawa ke gedung sate di sini, ya Pak Gubernur itu segera arif bijaksana, ambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Nggak usah takut lah. Baik tadi kalau sudah statement Pak Haji Asep, macam-macam kami akan hadapi kan, kita akan bela habis-habisan. Jadi saya kira ini saja. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah Jawa Barat ini akan tetap berada di belakang Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur, jika
aspirasi ini betul-betul direspon dan secara baik dan benar. Saya kira itu. Oke, Bang Muslim, terima kasih. Kang Koswara, Kang Lili, silakan. Belum ke Kang Ian. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin aja sedikit. Ini terkait dengan aksi-aksi kita di daerah. Kita dalam beberapa pekan ini sebelum kita aksi di Jawa Barat, kita secara aktif melakukan aksi di daerah-daerah ya di Jawa Barat. Ada yang 2 atau sampai 4 kali kita turun. Sehingga terjadilah hari itu namanya bukan rekomendasi, tapi aspirasi. Nah, selama aspirasi itu sudah ditandatangani, kita tetap aksi. Karena hari terakhir aksi kita di daerah berbarengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. 25 ya, 25 November ketika kemarin. Mahkamah Konstitusi memutuskan dan itu dibekukan, nih wali kota dan bupati mempunyai tenaga, karena tidak akan ada sanksi lagi yang akan membuat mereka ini dinonaktifkan atau sampai dengan pemecatan. Nah, akhirnya masuklah rekomendasi kita di Jawa Barat. Dan tetapi ketika sudah sampai gubernur, ini dikembalikan. Tetap gubernur ingin membuat SK itu sesuai dengan regulasi PP 36. Nah, karena jelas ketika PP 36 itu dipakai, banyak kabupaten kota yang tidak mengalami kenaikan sama sekali. Ya, termasuk Cianjur ini hanya 2,7 tapi tidak naik. Kalau kemarin malah tidak naik, kata itu kemarin kan. Betul. Memang begitu diproduk tanggal 23 kagak naik. Makanya kami dari Aliansi Buruh Jawa Barat perlu menegaskan kepada gubernur, meminta kebijakannya bagaimana. Pak Gubernur juga melakukan diskresi. Ya. Karena kami pasti akan selalu bersama Gubernur Jawa Barat. Itu. Karena kami juga yang mengusung Pak Ridwan Kamil, karena statementnya juga sangat jelas saat itu. Nah, makanya kita juga perlu tanyakan, Pak Ridwan Kamil ini lebih sayang terhadap jabatannya apa kepada para pekerja di Jawa Barat. Karena jumlah pekerja di Jawa Barat ini puluhan juta. 20 juta lebih, itu. 22 lah. Insya Allah kita juga akan selalu mensuarakan itu. Juga terkait dengan PP 36. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi ini inkonstitusional, sudah sangat jelas. Tidak ada lagi upaya hukum seharusnya. Itu resmi dan konstitusi ini harus konstitusi. Tidak bisa sumbir seperti itu. Akhirnya menjadi multitafsir. Ya, bagaimana perspektif kita berdiri ketika jadi pemerintah yang membenarkan apa yang menjadi malah ada otot antara ketika kita buruh dengan perspektifnya sebagai pihak serikat pekerja, ya kita pasti menginginkan putusan itu sejelas-jelasnya atau selama perbaikan 2 tahun ke depan berarti akan harusnya tidak berlaku. Kan gitu itu. Tapi kalau masih berlaku ya percuma. Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak melahirkan apapun. Jadi untuk aksi besok gimana? Insya Allah kita juga tadi sudah sepakat dengan para pimpinan di ABJ. Ya, insya Allah tadi apa yang dikatakan oleh koordinator ABJ Kang Ajat, kita eskalasinya bisa naik 50 sampai dengan 80%. Itu tadi itu hanya 10%. Karena kenapa sampai bisa antusias seperti itu? Karena kami menginginkan kenaikan upah di tahun ini. Karena dipastikan ketika memakai PP 36 bukan hanya tahun ini kita tidak naik, 5 tahun ke depan juga tidak naik. Karena untuk Purwakarta aja dihitung sekarang menjadi batas atas itu 3,7, sedangkan UMK di Purwakarta 4,1. Dipastikan 5 tahun ke depan kita tidak ada kenaikan upah sama sekali. Maka dari itu ya kita juga meminta kebijakan-kebijakan daripada pemimpin kita di Jawa Barat, bagaimana supaya kita besok bisa bersilaturahmi, ngobrol, mencari solusi yang terbaik untuk berpihaklah kepada rakyat. Mudah-mudahan seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yan, bagaimana Kang terkait masalah aksi hari ini juga dan apa yang kita perbincangkan tadi ini, harapan kaum buruh di daerah terkait masalah kenaikan upah terhadap sikap Pak Ridwan Kamil yang tadi ini menghilang gitu loh. Seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan, cuman ada hal penting yang perlu disampaikan. Karena saya ini mungkin orang terbijaksana di antara orang-orang Urakan, tapi bahwa putusan MK itu ditafsirkan multi tafsir
ditafsir, yang A menafsirkan menurut persepsi A, yang B menurut persepsi banyak lah. Ya. Sehingga ini menjadi di masyarakat ini menjadi bingung nih. Iya. Mesti nurut ke yang mana? Iya. Ya. Kalau saya yang orang bijaksana, Iya. ya, jadi presiden. Kata awal yang ingin saya sampaikan pastinya adalah saya akan menghimbau masyarakat untuk tenang. Iya. Dalam menyikapi putusan MK. Iya. Tetapi tadi Bapak kita, Pak Jokowi, di kalimat-kalimatnya termasuk tegas itu di kalimat awal yang kedua, bahwa dia akan tetap menjamin kepastian hukum, bahwa dia akan tetap menjamin terhadap investasi, bukan menenangkan rakyat terhadap berbagai tafsir. Iya. Tetapi yang dia jamin adalah investasi. Investor ya. Pertanyaannya dia dipilih siapa? Iya. Apakah dipilih investor? Iya. Mudah-mudahan tidak. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menyikapi putusan MK, ada kita buruh konsen di poin 7. Iya. Pemerintah memakai poin 4. Iya. Kalau saya masih berani kita diskusi di poin 4. Iya. Yang menyatakan bahwa Undang-Undang 11 ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan. Ya. Kalau belum diperbaiki, berarti undang-undang itu Belum berlaku. kan gitu pengertiannya. Iya, betul. Ketika sudah Tidak berlaku, tidak boleh berlaku. Iya. dikaitkan dengan UMK nih. Iya. Saat ini ya. Ya, saat ini nih dengan upah minimum. Iya. Batas akhir 30 November loh. 30 November. Bahkan hari ini tanggal 29. Iya. Itu belum ada rencana upaya perbaikan itu belum ada. Nah, iya betul. Kalau pemerintah sudah melakukan atau mewacanakan ada perbaikan, mungkin. Iya. Ya, bisa saja misalkan memakai poin 4 itu. Iya. Tapi khusus kasus UMK ini kan belum ada langkah apapun dari pemerintah. Sementara MK mengharuskan ada perbaikan. Iya. Nah, kalau nanti setelah ada upaya perbaikan dalam perjalanannya, itu bisa diperdebatkan. Tapi kalau belum apa-apa ya berarti kan konstitusional tadi, karena belum ada upaya-upaya perbaikan. Iya. Nah, sehingga kami dari buruh Jawa Barat itu meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan lah di tengah kondisi hukum seperti ini kepada kepala daerah. Anda yang berbuat kok daerah yang dapat getahnya gitu loh. Nah, jadi dan kami mohon juga kepada calon presiden tahun 2024 katanya Pak Ridwan ini, karena Anda adalah calon presiden, ya berbuatlah untuk rakyat. Ya? Inilah saatnya. Ini saatnya. Ya minimal rakyat buruh lah. Iya. Kan gitu. Minimal rakyat buruh lah gitu. Jangan cuma ketika mau calon gubernur kemarin cari Kang Ian, cari Kang Ajat, cari Kang Jinto, cari Kang As. Yang diharapkan adalah seperti itu, gubernur dapat mengambil keputusan, jangan takut ya. Karena katanya kan suara rakyat itu emang suara Tuhan kan gitu. Nah, insya Allah rakyat Jawa Barat, rakyat mayoritas akan mendukung Pak Gubernur kalau memang mengambil. Jadi harapannya Kang Ian, insya Allah besok Pak Ridwan Kamil, Bismillah, tanda tanganilah itu semua. Saya masih optimis. Karena itu tadi kan, karena ini kan belum batas akhir pengangkatan upah tanggal 30. Nah sementara kan baru ngomong-ngomong aja tuh DPR mau perbaiki. Tapi kan secara formal dia belum ada gitu loh. Ya, jadi itu ini menarik. Harapan kita, harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan besok Pak Gubernur bisa, kalaupun disanksi kan nggak Pak Gubernur sendiri, kepala daerah yang merekomendasikan juga mungkin kan disanksi, akan banyak yang disanksikan gitu. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Oke, para pemirsa yang ada di Nusantara dan luar negeri.
Jadi itulah tadi pandangan-pandangan daripada para pimpinan-pimpinan buruh yang tadi melakukan aksi pengepungan gedung sate yang sampai malam gitu kan, sampai malam, dan akan dilanjutkan besok pagi lagi sampai SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMK tahun 2022 ditandatangani oleh Pak Ridwan Kamil. Dan kami minta juga kepada seluruh rekan-rekan yang ada dimanapun berada, khususnya di daerah wilayah Provinsi Jawa Barat, jangan lupa sadarlah kalian bahwa upah kalian ini ada di tangan kalian. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh untuk dapat berpartisipasi dalam aksi besok tanggal 30 November tahun 2020 sebagai batas akhir penetapan UMK tahun 2022. Oke, demikian dari saya. Sampai bertemu lagi. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Jawa Barat.